Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di sini Madia akan mereview akun yang bernama Prianto ya, dan mereka berduet ini dengan pendeta Yosua Muhammad Yasin. Sebenarnya pendeta Muhammad Yasin ini udah ada beberapa video yang sudah saya buat, yang mana sebelum-sebelumnya juga sangat banyak penyesatan dari argumen pendeta ini berkenaan dengan ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu saya di sini kembali membuat video ini untuk menanggapin agar penyesatan yang dilakukan oleh pendeta M. Yasin ini bisa kita counter, bisa kita analisa bersama-sama ya saudara-saudaraku. Oke, kita simak saja ya. Mari kita simak langsung. Sehingga Al-Quran sendiri mengakui keistimewaan Yesus Kristus, saudara. Begitu luar biasanya saya katakan kehebatan Tuhan Yesus, sehingga Al-Quran itu sendiri mengakui keistimewaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saya katakan alangkah indahnya Yesus itu. Bukan hanya sebagai Tuhan, tapi Al-Quran sendiri mengakuinya bahwa keistimewaan Yesus itu begitu dahsyat. Ada beberapa hal yang saya tulis di dalam Al-Quran tentang keistimewaan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang pertama, Yesus atau Isa Al-Masih di sini mengetahui tentang hari kiamat. Yesus mengetahui tentang hari kiamat. Ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim 43 Al-Azruf ayat 61. Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah jalan yang lurus. Oke, di sini saudara-saudaraku Madia akan menanggapin dulu argumen dari pendeta ini ya. Perlu di sini Madia sampaikan bahwa di ajaran kekristenan yang Madia tahu selama ini tidak ada seorang pun pendeta yang mendatangi Isa dan Yesus itu disamakan gitu loh. Makanya saya juga tidak mengerti ini pendeta beraliran apa lagi dalam ajaran Kristen ini, aliran apa lagi yang dianut oleh pendeta ini sehingga dia menyamakan Isa dan Yesus itu gitu loh. Karena setahu saya pendeta-pendeta selama ini malah membedakan Nabi Isa Al-Masih dan Yesus Kristus dibedain, beda orang katanya. Termasuk pendeta Louis, Papel 88, Palbum Veritatis Padiki, dan Sang Debater dan yang lain-lain itu semua mereka membeda-bedakan. Berbeda katanya, Yesus dan Isa itu berbeda. Tetapi di sini pendeta ini mendatangi Al-Quran menyamakan Isa dan Yesus itu gitu loh. Apakah ini hanya sebagai kebohongan atau bagaimana, apa punya aliran beda juga ini orang gitu loh. Saya tidak terlalu mendalami itu, tetapi sudah kita bisa lihat ini orang ternyata pendeta ini menyamakan Isa dan Yesus itu gitu loh. Nah, kembali dia tadi mengotak-ngatik tentang Yesus itu katanya mengetahui hari kiamat gitu. Nah, sekarang sebelum kita bahas nanti Al-Quran yang dia datangin, kita harus cek dulu informasi Yesus Kristus ini di dalam Bible mereka. Nah, sepengetahuan kita ternyata di dalam Bible mereka itu informasi tentang Yesus itu apakah benar mengetahui hari kiamat dan atau tidak, kita bisa lihat di Markus 13 ayat 32. Saya bacakan dulu ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak,
dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang mengetahui hari kiamat tersebut. Nah, dari informasi di Bible mereka ini, di Markus ini, ternyata Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa Yesus itu memperkuat informasi bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, karena dia di dalam Bible mereka sendiri tidak mengetahui hari kiamat. Nah, karena Yesus ini tidak mengetahui hari kiamat, maka si pendeta Yosua M. Yasin ini berusaha mencari dukungan gitu, mencari pembenaran dengan menyamakan Isa itu dengan Yesus. Dengan mendatangi tersebut dengan tujuan ia menyamakan, ujung-ujungnya mencari dukungan bahwa Isa itu sebenarnya katanya sama dengan Yesus, mengetahui hari kiamat gitu loh. Nah, ini yang mau ditarget oleh pendeta ini. Tetapi apakah benar Al-Quran juga mendukung bahwa Isa bin Maryam itu dengan Yesus yang dia samakan itu mengetahui hari kiamat juga gitu loh. Nah, dia mengotak-ngatik surah Al-Quran, yaitu surah Az-Zuhruf ayat 61. Mari sebelum kita bahas nanti itu ayat, kita simak dulu apa yang kembali pendeta ini sampaikan ya. Saya tegaskan, keistimewaan Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Isa Al-Masih, yang pertama dia bisa mengetahui tentang hari kiamat. Makanya Al-Quran 43 Al-Azruf dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Penjelasan, kenapa harus Isa Al-Masih atau Yesus yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Kenapa harus Isa, sedangkan ada nabi-nabi lain? 25 nabi, ada Nabi Nuh, ada Nabi Yunus, ada Nabi Musa, ada Nabi Adam, bahkan ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa Al-Quran sendiri mencantumkan Isa Al-Masih yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Kalau dia bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, saya katakan dia itu Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tuhan yang bisa memberikan jalan yang lurus. Ini kan dengan tegas. Oke, kita langsung jawab dulu ya. Di sini pendeta ini mengatakan karena Nabi Isa atau Yesus itu bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan di Bible dia justru Isa atau Yesus itu tidak bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, seperti dengan dalil yang saya sampaikan tadi di Markus ya. Nah, di sini menandakan bahwa pendeta ini gundah gulana gitu loh. Dia mau mencari dukungan kepada Al-Quran bahwa Yesus itu katanya Tuhan karena mengetahui hari kiamat di dalam surah Al-Quran yaitu Az-Zuhruf ayat 61. Padahal dalam surah Az-Zuhruf ayat 61 itu penaksirannya, maksud dari ayat tersebut sama sekali jauh berbeda. Hanya karena kebodohan, kedunguan pendeta ini mendatangi terjemahannya Al-Quran tersebut, maka itulah yang bakal terjadi gitu loh. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya, kita lanjutkan dulu apa yang ingin orang ini sampaikan. Mengatakan 43 Al-Azruf ayat 61. Sungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia Tuhan. Ini keistimewaannya. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Lagi kita ragukan dia sebagai Tuhan. Al-Masih bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Makanya di Alkitab Yohanes 14 kan dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 14 ayat mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup.
keistimewaan yang luar biasa Al-Quran. Mengakui bahwa Isa Al-Masih yang disebut Yesus, dia bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Buat apa lagi diragukan? Oke, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Karena pendeta ini mendatangi surah Al-Quran Az-Zuhruf ayat 61, kita bahas dulu ya mengenai tafsir dan maksud dari ayat tersebut. Saya bacakan dulu nih ayat aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un haja siratum mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kita bahas dulu poin-poin yang akan membantah, yang akan menolak apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Poin yang pertama, makna dari la ilmun. La ilmun lisa'ah, ya kan? Artinya di sini memberi pengetahuan hari kiamat. La ilmun itu hanya sebagai objek. La ilmun objek, artinya dalam posisi ini la ilmun itu menguatkan posisi bahwa dengan kedatangan Nabi Isa sebelum hari kiamat itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Jadi penguatan aja dalam posisi maksud dari Al-Quran ini, penguatan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang sebelum hari kiamat, itu merupakan tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Nah, jadi di sini, jadi makna ini bukan berarti Isa atau Yesus itu mengetahui hari kiamat. Itu poinnya yang pertama. Karena akan terbantah dari makna la ilmun. Itu suatu fiil yang objek, berupa objek. Apabila dia sebagai pelaku, maka bukanlah ilmun, alimun. Alimun itu orang yang mengetahui. Berarti kalau misalkan alimun, maka ayat ini akan maknanya seperti ini, wa innahu alimun, berarti dia akan mengetahui hari kiamat. Ternyata ayat ini tidak. Ayat ini berkata wa innahu la ilmun. Nah, la ilmun ini jauh berbeda dari yang ditafsirkan sendiri oleh pendeta Yosua ini. Jadi dengan ini menolak tegas bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat. Tidak, mereka juga tidak mengetahui. Nabi Isa pun tidak. Nah, jadi ini sudah membantah yang poin pertama untuk Az-Zuhruf ayat 61. Poin yang kedua haja siratum mustaqim. Ya, ini juga poin yang keliru yang disampaikan oleh pendeta Yosua ini, bahwasanya haja siratum mustaqim ini artinya tentang hari kiamat itu ikutilah aku, gitulah. Wattabi'uni. Nah, wattabi'uni ini yang poin yang keduanya. Wattabi'uni haja siratum mustaqim. Jadi makna yang perlu saya titik beratkan di sini, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, akunya di sini bukan berarti mengikuti Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran ini, akunya itu. Jadi akunya di sini mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Itu merujuk kepada Allah. Dan janganlah, nih saya bacakan yang lengkapnya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Berarti ini ikutlah aku, nih akunya ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan merujuk kepada Isa atau Yesus itu sendiri. Nah, jadi di sini dua poin yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, bahwa penyesatan yang dilakukan pendeta Yosua M. Yasin ini terhadap ayat Al-Quran ya. Jadi sudah cukup jelas makna ilmun itu bukan mengetahui, tetapi menjadi makna penguatan bahwa nanti Isa itu akan datang. Isa itu akan datang pada hari sebelum kiamat,
Itu sebenarnya di dalam hadis Nabi digambarkan ada tiga tokoh besar yang datang, yaitu Imam Al-Mahdi, Isa Al-Masih, terus Dajjal yang bisa disebut juga dengan ya Isa KW-nya Dajjal itu. Nah, tiga tokoh ini nanti yang berperan penting sebelum hari kiamat itu datang. Dan ini apabila itu nanti datang, maka hari kiamat itu sangat dekat sekali. Hari kiamat itu sangat dekat sekali dengan fakta dan kenyataannya. Dan ini sudah digambarkan Allah dan digambarkan Rasulullah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis gitu loh. Oke, kita lanjut dulu apa yang ingin coba kembali pendeta ini sampaikan. Perdebatkan Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin Al-Quran mencatat dia yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kenapa? Karena Isa Al-Masih suci. 19 Maryam ayat 19. 19 Maryam ayat 19 berkata, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Siapa sih anak laki-laki yang suci? Yesus Kristus lahir dari perawan Maria tanpa persetubuhan. Deraya daruhlah kalimatullah ra'alah. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran mengakui keistimewaan Isa Al-Masih yang disebut Yesus Kristus dalam Al-Quran. Dia bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dia bisa memberikan jalan yang lurus. Setiap orang yang percaya mengaku dengan mulutnya, dengan segenap hatinya, maka engkau diselamatkan. Saya katakan keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak pakai mudah-mudahan, tidak pakai kata insya Allah, pasti keselamatan itu ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Makanya Oke, di sini kembali Madia akan menanggapi kembali yang disampaikan oleh pendeta ini ya. Kembali kita sudah tadi saya sampaikan bahwa Nabi Isa sesuai dengan surah Al-Zuhruf ayat 61 itu bukan berarti dia memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Itu justru menguatkan informasi bahwa dengan kedatangan Isa itu nanti hari kiamat itu akan datang. Itu penguatan, makna la ilmun itu penguatan, bukan mengetahui. Kalau mengetahui bahasa Arabnya alimun. Kalau ini la ilmun. Jadi beda. Jadi la ilmun itu objek, bukan jadi subjek pelaku, bukan, malah objeknya itu menjadi targetnya. Jadi bukan, sekali lagi bukan objek. Jadi ini sudah membantah langsung apa yang disampaikan pendeta M. Yasin ini. Kemudian dia juga menyampaikan tadi bahwa apakah Isa itu benar-benar Tuhan. Nah, dia mencoba untuk mengkorelasikan dengan keistimewaan Al-Quran yang tentang Isa itu. Sebenarnya Isa itu hanya ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, yang hanya saja dia ciptaan Tuhan dengan ruh yang ditiupkan oleh Jibril untuk menjadikan dia sebagai manusia pilihan, sebagai seorang nabi. Level dia sebenarnya nggak jauh-jauh dengan Adam itu kan juga dia juga istimewa. Tidak ada ayah dan tidak ada ibu juga istimewa. Kalau mukjizat juga nabi-nabi lain juga bermukjizat seperti Nabi Musa membelah lautan. Apakah Nabi Musa itu Tuhan juga gitu loh? Itu memberikan jalan keselamatan juga. Kalau kita merujuk ke sana tentunya sangat terbantahkan sekali kalau Isa Al-Masih itu adalah sebagai seorang Tuhan gitu loh, pencipta. Kita lanjut dulu ya apa yang coba orang ini sampaikan. Quran itu mengakui keistimewaan Isa Al-Masih yang disebut Yesus dalam Al-Quran. Dia mengakui bahwa keistimewaan di akhir kiamat nanti
yang akan menjadi hakim adalah Yesus Isa Al-Masih. Dia mengetahui tentang hari kiamat kok. Kalau dia mengetahui tentang hari kiamat, berarti kan dia itu Tuhan. Tuhan yang bisa mengetahui tentang hari kiamat. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ketika Nabi Adam ditanya, Assalamualaikum ya Adam. Aku ingin bertanya kepadamu, siapakah yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Nabi Adam berkata, La Nabi Hori ya Jibril, aku nggak tahu. Nabi Muhammad apalagi nggak tahu, karena dia sendiri berdosa. 48 Al-Fat ayat 2. Tapi Isa Al-Masih langsung menjawab. 43 Al-Azuruf ayat 61, ini keistimewaan yang pertama. Dia mengetahui tentang hari kiamat. Kalau Isa Al-Masih mengetahui tentang hari kiamat, berarti dia benar-benar Tuhan. Saya katakan, dia Tuhan yang harus kita imani, bukan hanya sebagai nabi biasa. Inilah keistimewaannya Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih. Di Al-Quran sendiri menjelaskan 43 Al-Azruf, dia mengetahui tentang hari kiamat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Isa Al-Masih diberikan gelar Kalimatullah. Perhatikan, Isa Al-Masih diberikan gelar Kalimatullah dalam 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Perhatikan, 3 Ali Imran ayat 45. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Perhatikan, kembali lagi, Isa Al-Masih diberikan keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua, diberikan gelar Kalimatullah. Bayangin. Langsung saja Madia jawab dulu ya. Di dalam ajaran Islam, apa sih maksudnya Isa Al-Masih itu diberi gelar Kalimatullah? Itu maksudnya adalah dalam penciptaan Nabi Isa Al-Masih itu adalah hasil dari firman Allah yang langsung difirmankan Allah, jadilah. Maka firman Allah ini langsung ditugaskan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada rahim Maryam itu. Nah, itulah hasil dari perkataan firman ini yang menjadikan dia digelari Kalimatullah. Jadi nggak ada masalah, segala sesuatu yang hasil dari firman itu menjadi makhluk, itu termasuk itu di dalam Islam, di dalam Al-Quran hanya sebagai makhluk, bukan berarti hasil dari firman itu kemudian dianggap atau dijadikan Tuhan juga gitu. Itu jawaban bantahannya. Jadi apabila hasil firman ini dijadikan makhluk ciptaannya, termasuk seperti Isa, apakah Isa itu Tuhan, ya kan? Kemudian hasil firman menjadikan Musa, apakah Musa itu Tuhan? Nah, kemudian hasil firman menjadikan bumi, apakah bumi itu Tuhan? Nah, ini bantahannya. Jadi kalau hasil firman itu menjadi ciptaannya itu kemudian dianggap di dalam ciptaan itu ada Tuhannya, mengandung Tuhan, maka sangat banyak sekali Tuhan di bumi ini. Sangat banyak, bukan hanya Yesus bukan hanya Nabi Isa atau Yesus yang sebagai Tuhan. Nabi Musa Tuhan juga, ya kan? Melkisedek Tuhan juga, dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Adam tuh hasil dari firman, diciptakannya dia oleh Allah dengan firman Allah, maka terciptalah Adam itu. Apakah Nabi Adam itu Tuhan juga? Nah, ini yang perlu jadi pikiran ya, jadi renungan kembali oleh pendeta dan orang-orang yang menyimak video ini kembali. Isa Al-Masih yang disebut Yesus diberikan gelar Kalimatullah. 3 Ali Imran ayat 45 dikatakan,
Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatullah yang datang daripadanya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Ini terdapat dalam kitab Wahyu Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bayangin, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia sebut kalimatullah. Makanya man dikatakan pada oleh firman bersama-sama dengan Allah. Buat apa lagi diragukan Yesus sebagai Tuhan? Keistimewaannya di Al-Quran sendiri dikatakan kok. Dia sebagai kalimatullah. 3 Ali Imran 45. Oke, kita langsung jawab kembali ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Isa atau Yesus itu mengapa disebut kalimatullah, karena beliau diciptakan dengan firman Allah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada rahim Maryam. Makanya 2 gelar dia, Ruhullah juga, Kalimatullah juga. Tapi dalam posisi ini Isa bin Maryam itu hanya sebagai makhluk. Sekali lagi bukan Tuhan, hanya sebagai makhluk. Karena bukti dan fakta nyatanya, ternyata Isa atau Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat. Jadi dalam Al-Quran itu menolak, tidak ada Isa atau Yesus itu mengetahui hari kiamat. Kalau ayat yang Anda sampaikan tadi, Al-Zuhruf ayat 61 itu penguatan bahwa sebelum datangnya hari kiamat, Isa itu akan hadir. Tetapi tugasnya apa? Di dalam Islam dia tugasnya nanti membunuh Dajjal. Nanti di akhir zaman ada makhluk bernama Dajjal itu mengaku-ngaku Tuhan. Dia diberi kelebihan itu untuk menggoda dan cobaan buat umat Islam. Dia mengaku Tuhan dan sakti. Sehingga tugas Nabi Isa atau Yesus ini membunuh Dajjal. Kemudian dia mengatakan juga menjadi hakim bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk disembah, tidak sepatutnya untuk disembah, karena dia hanya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kalau mukjizat semua nabi itu ada. Apakah hanya karena mukjizat dia bisa bla 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 itu dianggap Tuhan? Nah itu pikiran kita seharusnya ini normal juga gitu, harus jalan dan normal. Karena mukjizat itu diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada Nabi untuk pembuktian kenabian dia gitu. Contohnya Nabi Musa bisa membelah lautan, menenggelamkan Firaun. Apakah Nabi Musa itu Tuhan? Karena dia sakti, ya kan? Nah, kita juga bisa lihat Nabi Muhammad membelah bulan. Apakah Nabi Muhammad Tuhan? Tentunya tidak. Dia tetap makhluk, karena yang memberikan kekuatan itu bukan dari dia sendiri, tetapi dari Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu. Dengan jelas dikatakan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, buat apa lagi kita ragukan Isa Al-Masih sebagai Tuhan? Jangan pernah Quran sendiri dengan tegas memberikan keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan yang dahsyat dalam Al-Quran. Yang pertama, jalan yang lurus tentang hari kiamat, dan yang kedua, Isa Al-Masih disebut kalimatullah. Bayangin saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, begitu luar biasanya Isa Al-Masih, sehingga Al-Quran sendiri membabarkan begitu dahsyatnya. Saya kalau membuka ini semua mungkin bisa sampai pagi. Betul, bisa sampai pagi. Keistimewaan Yesus dalam Al-Quran begitu dahsyat. Belum mujizatnya, belum kelahirannya. Ada semua di Al-Quran, saudara. Bukan hanya di Al-Quran, bahkan di hadis-hadis juga ada keistimewaan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, lihat, Isa Al-Masih begitu dahsyat, Yesus begitu dahsyat, sehingga Al-Quran mengakui keistimewaannya, mengakui keindahan Yesus. Dan yang ketiga, saudara, hanya Isa Al-Masih atau Yesus
yang merupakan atau tiupan dari roh Allah. Bayangin, yang memiliki Rohul Kudus hanya Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran 4 An-Nisa ayat 171, saya bukakan Al-Quran 4 An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Bayangin, dengan kalimatnya. Coba lihat, Al-Quran sendiri sudah menegaskan bahwa itu adalah utusan Allah. Namanya utusan itu berarti bukan Tuhan. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, ada dinding pemisah antara Tuhan dengan ciptaannya. Jadi Tuhan dengan ciptaannya itu sudah jelas dinding pemisahnya, tidak bisa dicampur-campur. Apabila orang itu mencoba untuk menggabung-gabungkan Tuhan dengan makhluknya, ya jadinya seperti orang ini, jadi sableng gitu loh. Coba lihat, karena dia mencoba menggabungkan manusia itu dengan Tuhan gitu loh. Maka apabila dia mencoba di situ, ya dia akan terbentur sendiri dalam Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu jelas dan tegas bahwa semua makhluk di bumi ini sakti atau bermukjizat atau apapun namanya, itu semua ciptaan Tuhan. Bahkan malaikat yang sakti-sakti pun itu ciptaan Tuhan, yang bukan hanya mukjizatnya mereka, dengan bentuk dan keindahannya, kehebatan malaikat itu tetap posisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi hanya manusia yang sangat lemah ini, bagaimana Anda mengatakan itu Tuhan? Nah, terus setan, jin, iblis itu juga makhluk ciptaan Tuhan, ya kan? Jadi bagaimana Anda mau mengatakan manusia yang sangat lemah, yang sangat hina ini dikatakan Tuhan gitu loh? Apalagi informasinya tidak didukung dari Al-Quran dan dalam kitab suci yang lain, tidak ada pendukungan bahwa dia itu Tuhan. Justru itu tertolak sendiri dalam Bible, dalam Al-Quran itu sendiri menolak. Tidak ada bukti satupun di dalam ayat Bible, di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya menafsirkan yang jauh banget jalurnya, konteksnya itu jauh sekali. Tidak ada teksnya, tetapi konteksnya dijalankan, ya, diilustrasikan. Contohnya yang digambarkan bahwa roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, itu kan roh Allah di dalam Yahudi, Ruah Al-Qudus itu adalah angin. Apakah angin itu Tuhan? Nah, itu yang jadi masalah di situ. Ternyata Yahudi pun yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan seperti itu digambarkan. Makanya Yahudi sampai saat ini 98% itu menolak keyakinan Trinitas. Ajaran Kristen itu mereka menolak karena memang dasarnya nggak ada di ajaran mereka. Padahal sumber ajaran Kristen kan mengadopsi ajaran Yahudi. Kitab Perjanjian Lama mereka dipakai. Ternyata buktinya mereka nggak percaya, orang Yahudi. Nah, ini bantahannya untuk pendeta Yosua M. Yasin ini, bahwa orang Yahudi kalau memang dia percaya ketuhanan Yesus Trinitas, tentunya mereka yang duluan masuk agama itu pindah. Kenapa orang Yahudi yang cikal bakal ajaran Kristen malah menolak di kedatangan menerima ketuhanan Yesus itu? Ini secara logika seharusnya akal otak yang sehat bisa menerima ini. Apalagi kalau dimasukkan korelasikan ke Islam, sangat tertolak sekali. Karena Islam itu menolak makhluk itu jadi Tuhan. Karena Tuhan sendiri menegaskan di ayat Al-Quran maupun di dalam Bible bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Kalau ada Tuhan berbentuk manusia, itu otomatis melanggar informasi Tuhan tentang dia gitu loh. Tuhan sendiri masa mau melanggar informasinya di dalam Bible, di dalam Al-Quran sendiri? Berarti Tuhan nggak konsisten, nggak konsekuen. Kalau Tuhan berbentuk manusia, itu otomatis Tuhan melanggar informasi ayat dia yang dia sampaikan kepada manusia lewat kitab suci.
Tuhan sudah menjelaskan dia tidak bisa diserupakan, tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Walaupun Tuhan maha kuasa gitu loh. Dia bisa jadi apapun bisa Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan informasi di dalam Bible, di dalam Al-Quran, dia tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Nah, karena Tuhan bisa menginformasikan itu, maka dia tidak mungkin mau merusak dirinya, mau merusak informasi di dalam Bible, di dalam Al-Quran dengan ujuk-ujuk jadi manusia. Itu bantahan yang sangat kuat. Apa gunanya Tuhan memberikan Bible, memberikan Alkitab Al-Quran setebal itu, ujuk-ujuk dia datang ke dunia? Apa gunanya nabi dan rasul gitu loh. Apa gunanya nabi-nabi terdahulu? Apa gunanya dia mengutus rasul dan nabi? Ini bantahan yang kedua. Kita lanjut ya. Disampaikan kepada mereka dengan apa? Tiupan Roh Kudus dari Roh. Bayangin saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Maka berimanlah kamu kepada rasul-rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhenti yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ini Al-Quran. Makanya jangan pernah mengatakan orang Kristen itu Tuhannya tiga. Kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus orang Tuhannya tiga, buka Al-Quran. Al-Quran 4 An-Nisa ayat 171. Lihat apa sudah mengatakan, janganlah kau mengatakan Tuhan itu tiga. Berhenti untuk ucapan itu, kata Al-Quran. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, seringkali kita diperdebatkan dengan orang-orang dari seberang sana. Oh, Tuhannya Kristen, orang itu Tuhannya tiga. Oh, dari mana tiga? Saya bilang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Itu Isa. Dia tidak diperanakan dan tidak beranak. Jadi Tuhannya orang Kristen satu. Gak ada yang tiga, saudara. Salah kaprah kalau Anda mau ngomong tiga. Maka keistimewaan Yesus dalam Al-Quran luar biasa. Hanya Isa. Kembali sini Madia akan menanggapi dulu ya apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa target yang dikeker mengenai informasi di dalam Al-Quran itu sesembahan umat-umat sebelum Islam. Sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu umat-umat Nabi Musa itu ada yang menyembah rahib-rahibnya, para pendeta-pendetanya. Itu sebagian di Al-Quran itu digambarkan. Targetnya yaitu orang-orang yang digambarkan Al-Quran itu adalah rahib, orang yang menyembah rahib-rahib seperti Melkisedek, seperti menyembah Nabi Musa. Nah, itu ada sebagian bangsa Yahudi juga seperti itu karena melihat Nabi Musa itu sakti, bisa membelah lautan, bla bla dan sebagainya. Ada yang menyembah sapi. Nah, itu yang dikeker Al-Quran. Jadi karena sebagian bangsa Yahudi itu menyembah rahib-rahibnya, menyembah nabinya seperti Nabi Musa itu dijadikan Tuhan karena sakti, maka Al-Quran juga itu meluruskan dan menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa itu bukan sesembahan. Walaupun hebat, walaupun bermukjizat juga Nabi Musa. Ya, walaupun bermukjizat Nabi Musa itu bisa macam-macam. Termasuk yang terakhir itu bisa menenggelamkan Firaun dengan membelah lautan. Nah, orang-orang Yahudi yang sebagian ya, bukan semua juga orang Yahudi, itu ada yang menyembah itu juga, menyembah Nabi Musa itu dijadikan Tuhan. Wah, pokoknya hebat betul. Dikorelasikannya juga dengan penciptaan awal. Pada mulanya firman itu menjadi manusia, dan manusia itu menjadi Musa itu Tuhan. Nah, itu sebagian, itu dikeker Al-Quran. Kemudian sepeninggal itu yang dikeker Al-Quran adalah orang yang menyekutukan Tuhan. Nah, sebagian pengikut Nabi Musa juga ada yang menyekutukan Tuhan dengan menyembah yang lainnya, termasuk patung-patung, berhala-berhala dan yang lain-lain. Pada masa Firaun itu, pengaruh Firaun itu pada masa itu juga pengaruh aliran-aliran kepercayaan di masa umat Musa itu. Kemudian kita turun ke bawah, kita melirik kepada setelah ajaran Yesus Nabi Isa yang benar yaitu Nasrani dengan masih bertauhid,
dengan 12 muridnya. Nah itu di dalam Al-Quran juga diakuin bahwa orang Nasrani, orang Yahudi yang hidup pada masa itu Nabi Musanya, itu suatu ajaran yang apabila mereka dengan lurus menjalankan kitab sucinya itu, bertauhid dengan tidak menyekutukan Tuhan, mereka juga akan dijamin masuk surga. Nah, fakta yang terjadi adalah sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, maka lain-lain yang disembah gitu. Aneh-aneh sudah yang disembah. Ada yang menyembah, di Al-Quran itu dijelaskan ada yang menyembah 3 Tuhan. Itu dikeker. Ada sebagian umat dari sepeninggal Yesus, sepeninggal bangsa Nasrani yang dikenal sekarang itu Kristen, itu yang ada yang menyembah 3 Tuhan. Itu dikeker. Ada yang menyembah 2 Tuhan, itu juga disinggung dan dikeker. Ada yang menyembah 1 Tuhan, itu juga dikeker. Nah itu lain-lain sudah yang disembah. Ada yang menyembah Tuhan benar, Esa, tetapi berekor-ekor atau berkepribadian, berputar-putar di belakangnya gitu loh, atau berembel-embel di belakangnya ya. Ada yang berkepribadian 1, ada yang berkepribadian 2, ada yang berkepribadian 3, ada yang berkepribadian 4, dan seterusnya. Banyak itu yang dikeker. Nah ini juga disinggung dalam Al-Quran. Nah kemudian ada yang mengakui Tritunggal, ada yang mengakui monotes, trites, oneness, seksi Yahuwah, dan bla bla bla. Nah, banyak sekali. Jadi sesembahan mereka ini sudah sesuai dengan yang diinformasikan di Al-Quran itu macam-macam sudah. Tapi yang terbesar adalah ya termasuk adalah Tuhan itu Esa tetapi berkepribadian 3. Itu yang terbesar. Ada yang oneness, ada yang yang hanya menyembah Yesus doang. Nah, ada juga. Jadi dalam posisi ini banyak sekali yang disampaikan, yang ditegur oleh Al-Quran itu sendiri kepada bangsa-bangsa, pada umat-umat sebelum Islam. Itu yang diluruskan Al-Quran, yang dijelaskan Al-Quran kepada umat Islam. Kembali kita merujuk kepada argumen pendeta ini. Nah, kira-kira Anda dalam posisi mana ini? Dalam posisi mana? Karena pada masa itu ajaran Islam, yaitu dalam tauhid itu dengan mengakui Tuhan yang Maha Esa. Yang sekarang Anda bisa lihat fakta yang nyata, bangsa Yahudi itu Tuhannya sama. Sebagian menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Hasem. Sebagian besar loh bangsa Yahudi itu Hasem. Nah, kemudian sepeninggal Yesus itu Tuhannya itu berbeda-beda gitu loh. Sesembahannya berbeda. Buktinya apa? Buktinya sekarang Anda lihat di YouTube, para apologet Kristen itu saling Anda lihat saling menyesatkan. Bagaimana dari akun Verbum menyerang kepada Henry Tan, dari pendeta Morowali menyesatkan kepada Paul Jang, dari sang debater, dari Tamparagi, Nah itu mana yang benar Tuhannya? Kami menanyakan ini. Kalau dianggap Tuhan Yesus itu benar, mana Tuhannya yang benar, dari aliran mana? Karena semua mengatakan ini benar, ini benar, ini benar, saling menyesatkan. Nah ini menandakan bahwa memang mereka itu nggak jelas, tidak ada patokan yang kebenaran di dalam hal ini. Al-Quran sudah menjelaskan ini, Pendeta Yosua Yan Yasin ya. Jadi Anda mendatangi Al-Quran itu sama saja Anda di KO langsung, karena tidak ada jalurnya, karena tidak ada sama sekali yang terhubung bahwa Tuhan itu jadi manusia itu omong kosong gitu loh. Tertolak semua baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible itu sendiri. Kita lanjut. Atau Yesus Kristus yang merupakan tiupan roh Allah. Bayangin ini Al-Quran 4 An-Nisa ayat 171 dikatakan, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas. Dan di sini ayat pertengahan saya katakan di sini, ya, maka beriman. Saya langsung tanggapin ya, dalam surah An-Nisa tersebut, jangan kamu melampaui batas wahai ahli kitab.
Itu apa yang dimaksud Al-Quran jangan melampaui batas? Ya itu tadi, seperti Anda ini pendeta Joshua ya, Anda melampaui batas. Yang seharusnya Nabi dan Rasul, Yesus itu sebagai posisinya sebagai Nabi dan Rasul, kenapa Anda jadikan Tuhan? Kenapa Anda sembah? Padahal tidak ada informasi sedikit pun di dalam Bible itu yang menjelaskan bahwa itu Tuhan, dia itu Tuhan, tidak ada. Kalau dikorelasikan bahwa engkau adalah guru dan Tuhan, nah itu kan perkataan orang yang ketiga, pertama. Yang kedua, makna Tuhan itu juga tidak di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya juga tidak tidak seperti itu maknanya yang sebenarnya. Dia berdua makna, ya. Ada makna Tuhan, ada makna Tuhan. Dalam posisi ini juga sangat lemah. Selain dibuat oleh orang ketiga, itu disampaikan oleh orang ketiga, maknanya juga dalam bahasa aslinya tidak seperti yang dikatakan dalam terjemahan Lila itu Tuhan. Tidak seperti itu. Ada makna lain. Kita lanjut. Kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kau mengatakan Tuhan itu tiga. Jadi saya katakan kepada saudara kita yang di luar sana, yang masih muslim, jangan kau pernah bilang Tuhannya orang Kristen itu tiga. Betul. Jangan pernah kau bilang Tuhannya orang Kristen itu tiga. Satu saya bilang. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu mengapa juga mengeker ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan itu tiga. Itu juga ada alirannya di dalam, bukan di Indonesia, di aliran di belahan dunia yang lain itu ada yang mengatakan seperti itu, aliran Kristen seperti itu. Jadi semua di dalam Al-Quran itu sudah semua terkontrol. Yang mana yang dikeker-keker itu yang dijadikan untuk contoh bahwa ini bla bla itu sudah sangat jelas. Ada yang menyembah Tuhan satu dalam tiga, 3 in 1. Ada Tritunggal, ada Dwi Tunggal. Itu semua dikeker. Tapi keseluruhan itu di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Allahu itu Esa, tidak mau disekutukan dalam apapun juga. Nah, makna sekutu ini sebenarnya sudah la syarikalahu. Janganlah engkau menyekutukan dia. Karena menyekutukan dia itu adalah perbuatan musyrik, dosa besar. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran. Secara umum, ini sudah mengkonter semua tuduhan-tuduhan atau jawaban balik dari orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu sudah mengkontrol baik yang Tritunggal, yang oneness, yang Dwi Tunggal, yang monoisme dan trinitas, ataupun mempercayain 3 Tuhan, 2 Tuhan, 1 Tuhan, dan seksi Yahwa, dan semua yang digambarkan di dalam aliran-aliran yang belum tahu mana yang benar di dalam aliran ketuhanan itu sudah ditegaskan di Al-Quran. Itu semua perbuatan menyekutukan Tuhan, syirik, orang musyrik. Nah, ini sangat dikecam Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalilnya. Nah, ini dalilnya bahwa semua yang dikonter, semua yang tercover yang baik Tuhannya itu macam-macam dalam ajaran baik Yahudi maupun Nasrani, semua akan terkonter dan terjawab dalam surah Al-Imran ayat 67. Saya bacakan dulu semua yang jelas ya. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak pula dengan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sudah sangat jelas di sini larangan Allah mempersekutukan dia, ya kan? Juga Allah sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya ada orang sebagian yang menjadikan sebagian yang lain itu sebagai Tuhan. Dan ini terbukti gitu loh. Buktinya apa? Ada sebagian yang menyembah Nabi Musa, bangsa Yahudi. Ada yang sebagian menyembah Malkisedek. Ada yang sebagian menyembah
Solomon, Nabi Daud. Ada yang sebagian menyembah Nabi Musa, apa namanya, Sulaiman, Nabi Daud. Oke. Ada yang menyembah Nabi Isa atau Yesus, ya kan? Ada yang menyembah Yohanes dan lain-lain, banyak sesembahan. Tetapi intinya itu sudah ditegur Allah bahwa mereka itu menyembah rahib-rahib para pemimpin mereka. Jadi dalam posisi ini pendeta Yosua Yasin tidak bisa hanya berputar-putar di kehidupan dia sekarang ini di Indonesia. Yang ditegur Al-Quran ini sangat seluruh dunia. Banyak aliran-aliran. Saya tampilkan aliran-aliran Kristen yang Tuhannya itu berbeda-beda sesembahannya. Ada yang menyembah Yesusnya doang, ada yang menyembah Yesus itu dengan ibunya doang, ada yang menyembah Yesus dengan rohnya doang, dengan Roh Kudus doang. Nah, ada juga yang lain. Ada yang menyembah digabungkan dengan Tuhan Bapa, lain-lain. Saya tampilkan nih aliran-aliran ajaran Kristen ya. Nah nih saudaraku ya, saya tampilkan aliran-aliran ajaran Kristen itu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhannya itu, Anda katakan itu bisa dikatakan benar kalau alirannya saja berbeda-beda. Bagaimana pahamnya? Mana yang benar dalam konsep Tuhannya juga belum jelas. Nah di sini saya tunjukkan bahwa hanya Islam yang sejak zaman itu dulu, dengan kehadiran Islam itu tidak ada masalah ketuhanan, tauhid. Nah, Anda bisa bayangkan dalam posisi ini Pak Pendeta Yosua ya. Nah, ini Anda lihat. Aliran Lutheran berapa jalur nih? Sangat banyak sekali, ini pusatnya di Sumatera. Aliran Calvinis berapa jalur lagi kepercayaannya? Aliran Baptis. Saya nggak terlalu paham juga aliran ini, tapi yang jelas kepercayaan mereka kalau saya lihat dari Bible, dari argumen apologet YouTube, khususnya yang sangat kencang sekali saya lihat dari pendeta Henry Tan, itu sangat menentang sekali aliran Trinitas. Bahkan dalam posisi ini Paul Jang juga itu saya ngelihat berbeda juga alirannya. Jadi saya saling menyesatkan itu, saling menyalah-nyalahin, saling berkomentar tidak baik. Itu kan suatu saling menyalahkan, itu gambaran. Kalau begitu Tuhannya yang mana dong yang benar? Yang katanya jalan yang lurus, jalan keselamatan. Tapi ternyata dalam posisi itu hanya justru menggambarkan suatu kelemahan. Nah, coba lihat. Aliran Metodis, aliran Pentakosta, aliran Injil Evangelikal, Adventist, Seksi Yehova. Nah, saya juga tidak tahu ini pendeta Yosua M. Yasin ini, karena dia menggabungkan Yesus dengan Isa itu sama. Ini termasuk aliran yang mana juga gitu loh. Saya tidak tahu dia beraliran apa juga pendeta ini gitu loh. Karena sebagian besar saya tahu Yesus dengan Isa itu pendeta-pendeta yang di YouTube itu saya lihat membedain gitu loh. Nah, ini ya. Banyak sekali aliran-aliran yang lain. Oke, saya kira ini saja untuk menjawab akun yang bernama siapa tadi namanya itu ya, Jamasi kalau nggak salah itu, dengan yang berduet dengan pendeta Yosua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.